siapkan mental dan uji nyali kalian. Halo semuanya, selamat datang di podcast horor kami. Kali ini teman kami akan menceritakan sebuah kisah horornya dengan bertemu pocong. Siapkan mental dan uji nyali kalian. Sebelum memulai podcast kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tartilo. Nama saya Mazaki. Nama saya Yudis. Mari kita mulai podcastnya. Let's go. Halo Mas Zaki. Ya, Nah, bagaimana dulu waktu kamu bertemu dengan pocong tersebut? Kapan? sudah lama sih, Oke. Waktu kapan itu? sudah lama. Saya nggak ingat. Oke. Ingat gak waktu kamu pas ketemu pocong itu? Ingat. Oke. Coba jelaskan kenapa kamu bisa bertemu dengan itu. Ya gini, ya dulu kakeknya saudaraku yang anak terakhir dari nenek saya kan ke Solo. Nah ke Solo itu kan. Nah, pas perjalanan mau beli obat nyamuk sama kakeknya saudaraku bilang ada pocong Loki. Posisi gitu. Nah kalau Itu kamu refleks lihat ke kanan kiri atau gimana, kaget atau ya apa? kaget doang sih, biasa aja. Nah sudah sampai di rumah, aku ke belakang. Aku melihat di belakangnya sungai ada yang nyender kayak pocong atau enggak. Nah aku ambil senter, aku memanggil saudaraku untuk ke belakang dan saudaraku ambil senter. Pas di senter itu pocong, badannya itu berantakan atau pecah-pecah. Ciri-cirinya gimana tuh? Biasanya ya kayak pendek, wajahnya pecah-pecah. Oke. Pas di sana kamu kaget atau gimana? Kaget sih, Kaget. Nah, Iya. kagetnya kayak gimana lah? Jelasin. luar biasa. Tapi setelah itu yang dirasuki saudaraku, bukan aku. Kena Rasuki. Kena. Iya. Ya itu pas dia kalau nggak dikasih HP langsung kamarnya ditutup sama lampu mata ini. Itu kayaknya kerasukan deh, nggak mau keluar. Apa tadi Yudis katanya mau bilang Itu tuh? apa? Waktu saudaramu kesurupan itu apa? Emang itu benar-benar dia apa waktu nggak megang HP itu apakah benar-benar dia kesurupan atau emang dia apa kayak ngambek gitu nggak dikasih HP? Ya kayak itulah yang kamu tadi bilang, kayak ngambek sama kesurupan. Kayak nggak mau keluar kamar dari maghrib sampai isya, seingat saya. Gitu. Oke. Nah, pas kejadian masmu yang ngambek itu, kamu itu udah dari kapan? Sudah lama sih. Sudah lama. Sudah dari sebelum masuk pondok. Masuk ke sana. Berarti kayak orangnya kesel gitu aja ya. Iya. Kesel, kecapean lah. Ya. Iya sih. Bagaimana lagi? Itu aja. Oke, itu aja. Lalu apakah Anda benar-benar yakin itu pocong atau cuma yang lain? Iya. Benar pocong. Benar pocong. Iya Oke. benar. Oke. Kalau boleh tahu, pas kamu ketemu pocong, sempat kamu lihat lebih jelas gak? Kalau contohnya lihat ke sana kayak nyamperin lah, pernah gak? Enggak, cuma diam doang. Diam doang. Iya. Oh, begitu. Siap. Anda sama Mas Anda itu kayak nggak mau deketin karena ketakutan gitu. Iya. Takut gitu. Terus alhasil kabur adik kalian. Enggak kabur sih, cuma kaget. Cuma kaget ke bawah, Hah? satu lagi enggak ada. Pas disenterin lagi gak ada? Iya, enggak ada. Wih, serem banget guys, gila. Oke. Mungkin ada cerita lagi Mas Zaki? Enggak ada. Oke. Enggak ada. Oke. Sekarang saya kasih pertanyaan aja sedikit. Waktu di sana kamu kayak ngerasa, misalnya di rumah itu ngerasa ada kejanggalan nggak? Enggak ada sih. Nggak ada sih. Cuman ketemu pocong aja di dekat sungai itu. Iya. Sungai di belakang rumah. Oke. Waktu itu Anda ingin ke sungai itu ingin ngapain gitu? Enggak, Iya. enggak sungai. Cuma di Iya. di pintu nih sungai. Aku cuma mau lihat
Nyari mau angin gitu. ya nyari angin sih, istilahnya mau ke kamar mandi. Kalau ada orang kamar mandi, Oh, kamar mandinya jauh berarti. ya mau kamar mandi ada orang, aku tungguin di dapur. Aku lihat-lihat kok ada yang putih-putih berdiri belakang. Aku Kamu panggil senterin. kakakku, Oh, buat senterin. ya buat ambil senterin ada, terus kaget senter ke bawah, pas senterin lagi gas tuh sudah nggak ada. Serem banget ya, guys. Oke, kita lanjutkan cerita selanjutnya dari teman kami Zaki ini ya. Oh ya guys, aku ada cerita lagi dari bulan lalu. Ya, Nah, pas itu ya, aku sama adikku pergi ke kamar mandi sekitaran jam 12 atau ke jam 2. Nah, selesai Malam pergi ke kamar banget ya? mandi, aku mau HP yang dicas di atasnya kulkas. siap. Nah, pas aku cabut, buka pintunya, lampunya mati. Mati. Aku lihat kayak ada sosok yang ngintip di kaca, di jendela. Nah, aku pas nyalain lagi sudah gak ada. Nah, itu posisi aku merinding, gak bisa tidur. Itu aja. Gitu ya. Gitu tuh. Iya. Nah, itu kamu jam 12 malam itu kebangun atau sengaja gak bisa tidur? Sengaja gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Iya. Tapi adik bangun. Bangun. Adik itu masih Iya, bangun. bangun. Oh, Memang. oke. Terus akhirnya ke kamar mandi kamu. Iya. Oh, oke, siap. Nah, pas kamu ketemu kejadian horor itu pas di mananya? Di rumah, Di rumah. Di mananya? di kamarnya nenek putihku. Oh, Uti. Ya, siap. Itu ada apa? Nah, ada yang lihat kayak rambut panjang sih. Itu Anda benar-benar melihat itu atau emang itu cuma Anda salah lihat cuma? Ya, Benar-benar sih. bener-bener. Iya. Oh, oke. Apakah Kayak- adik Anda juga melihat itu? Sama juga lihat kayak adikku lihat kayak wajahnya putih kayak pucat gitu, Pucet. padanya adikku gitu, sama rambutnya panjang. Ciri-cirinya bagaimana tuh? Jadinya kayak mengintip kayak kita Mengintip di jendela? ya kayak kita ngintip kayak pelajaran tapi kita kayak jongkok gitu ngintipnya. Oh, dari belakang berarti. Kayak Iya. dari belakangnya. Jendela. Iya, jendela. Ya itu Ya. kayak ngintip rambutnya panjang sih panjang. Oke. Ya, siap. Nah, ini guys, jadi cerita dari teman saya yang menjelaskan tentang pertemunya dengan makhluk halus ya, teman-teman. Oke. Segitu saja dari podcast kami. Semoga tidak ada salah kata ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Oke, ditunggu podcast kami selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Ya, oke. Apa? Oke, halo semuanya, kali ini aja dikat-kat. Mulai. Aduh, ini. Oke, semuanya halo. Halo semuanya, kali ini siapkan